Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar IPS, marilah kita berdoa. KD 3.4 menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Bab 4. Masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. B. Masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian sistem demokrasi parlementer. 2. Mengidentifikasi karakteristik pelaksanaan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. 3. Dapat menjelaskan sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. 4. Dapat menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 5. Dapat menjelaskan hambatan terbesar dalam pelaksanaan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. 6. Dapat menjelaskan pemilu tahun 1955 secara singkat. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, pengertian masa demokrasi parlementer, yaitu masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Yang kedua, karakteristik pelaksanaan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Dikepalai seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dikepalai seorang presiden atau raja. Presiden adalah eksekutif, dipilih oleh legislatif. Raja diseleksi berdasarkan undang-undang parlemen sebagai pemegang kekuasaan. Berikutnya, adapun kabinet pada masa demokrasi parlementer antara lain: 1. Kabinet Natsir September 1950 sampai dengan Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman April 1951 sampai dengan Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo April 1952 sampai dengan Juni 1953. 4. Kabinet Alisostro Amijoyo I Juli 1953 sampai dengan Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus
1955 sampai dengan Maret 1956. 6. Kabinet Alisostro Amijoyo II, Maret 1956 sampai dengan Maret 1957. 7. Kabinet Juanda, Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Berikutnya, pada masa demokrasi parlementer terjadi gangguan keamanan, antara lain 1. Pemberontakan DI atau Darul Islam dan TII atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Serta 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta. PRRI yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di mana terjadi pertentangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang terjadi 15 Februari tahun 1958. Sedangkan Permesta itu adalah Perjuangan Rakyat Semesta, sebuah pergerakan militer yang terjadi di Indonesia. Berikutnya, terlaksananya Konferensi Asia Afrika atau KAA menjadi awal dari gerakan negara-negara non-blok pada tahun 1960-an, yang di dalamnya Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Konferensi Asia Afrika atau KAA menghasilkan sejumlah kerjasama, antara lain 1. Di bidang ekonomi, 2. Kebudayaan, 3. Hak-hak ajasi manusia, 4. Masalah rakyat terjajah, 5. Serta memajukan perdamaian dan kerjasama internasional. Berikutnya, pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Adapun perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer, yaitu sesudah pengakuan kedaulatan, kehidupan perekonomian tidak membaik. Perkebunan dan instalasi industri rusak berat, sementara pertambahan penduduk sangat tinggi. Berikutnya, pada masa demokrasi parlementer, situasi politik, ekonomi, dan keamanan kurang baik. Akibatnya, kesejahteraan penduduk Indonesia belum terlalu membaik dibandingkan pada masa awal kemerdekaan. Ketidakstabilan politik dan keamanan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer, sehingga pemerintah mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Berakhirnya masa demokrasi parlementer diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengumumkan dekret presiden yang isi pokoknya adalah 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Dan yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 atau UUD sementara. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.